selamat datang di podcast Kezinarpus, podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini, hari Jumat, kita kedatangan narasumber yang benar-benar keren-keren banget. Kalian penasaran banget kan tentang siapa sih narasumber podcast kita kali ini? Untuk temanya kalian bisa baca di thumbnail videonya ya. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan 3 orang pegiat kesenian yang ada di daerah Kendal. Gimana kalau kita langsung kenalan aja teman-teman? Oke? Baik, langsung aja kita kenalan dari depan saya dulu nih. Dari depan saya ini kalau dari bajunya sih tulisannya reaktor ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman belum bisa melihat untuk bajunya, tapi kira-kira namanya siapa Mas? Nama saya Fauzan. Mas Fauzan dari saya sebenarnya dari Tegal. Dari Tegal. Dari Teater Gemblong Kabupaten Tegal. Teater Gemblong. Cuman kalau di Kendal di sini biasanya berkegiatannya bersama teman-teman Teater Taksu. Oh ya, jadi kolaborasinya sama teman-teman yang di Kendal gitu ya. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, jadi di depan saya ini ada Mas Fauzan namanya, dan di sebelahnya Mas Fauzan ini ada Mbak yang benar-benar cantik banget dan pegiat kesenian juga teman-teman. Oke, kita kenalan ya. Untuk namanya siapa Mbak? Hai sobat muda Kabupaten Kendal. Perkenalkan, saya Feni Zega. Saya pegiat seni teater di Kabupaten Kendal. Oh iya, Mbak Feni ini founder dari Teater Taksu ya gak sih? Iya, bener kan? Benar. Oke, Mbak Feni. Salam kenal ya Mbak Feni ya. Salam kenal. Iya. Dan teman-teman semuanya, di sebelah saya ini ada pemuda, ya masih muda juga gitu. Kayak ganteng, iya gitu. Langsung kenalan aja, gimana mau Mas? Oke. Perkenalkan, saya Mustafa. Saya juga pegiat teater kayaknya. Pegiat kok kayaknya emangnya kenapa nih kok kamu bisa bilang kayaknya nih? Dasarnya saya adalah pegiat di komunitas film di Kendal. Tapi kali ini saya bekerja bersama dengan Teater Taksu untuk di penggarapan teater Deska. Naskah Deska. Berarti bakalan ada pementasan ya. Iya. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini ruang podcast Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal ini kedatangan 3 orang keren banget. Tadi kita udah kenalan dengan Mas Fauzan, yang mana Mas Fauzan ini juga dari Teater Gemblong yang dari Tegal ya, bener kan? Dan yang di sebelahnya itu ada Mbak yang bener-bener cantik banget. Namanya adalah Mbak Feni. Mbak Feni sendiri juga pegiat kesenian yang ada di Kendal. Terutama Mbak Feni itu adalah founder dari Teater Taksu, begitu ya. Iya. Dan tentu saja tadi di sebelah, bukan tadi ya, sampai sekarang juga masih ada di sebelah saya. Ini namanya Mas Mustafa. Mas Mustafa ini juga pegiat kesenian dalam ranah teater katanya begitu. Tapi sebenarnya Mas Mustafa ini juga seorang sutradara film teman-teman. Pegiat tentang ranah film, ya gak sih Mas? Iya. Iya, kenapa iyanya agak iya gitu? Kenapa gak iya? Kenapa? Gak apa-apa. Enggak ya, saya juga ragu. Saya udah bisa dikatakan pegiat film atau sutradara film atau bukan, saya juga ragu. Jadi biar ya monggo kalau Fatma mau mendeklarasikan itu. Iya, saya mendeklarasikan bahwa Mas Mustafa ini juga pegiat dalam ranah film. Karena dulu Mas Mustafa juga itu adalah alumni dari sekolah yang ada di Kendal, yang mana juga ada program keahlian mengenai broadcasting dan perfilman juga teman-teman. Nah teman-teman semuanya, karena kita tadi udah kenalan dari masing-masing pegiat kesenian yang udah hadir di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal ini. Oke, sekarang aku mau, karena ini aku bisa anggap nih kalian semuanya dari pegiat seni dalam ranah teater dan bisa dikatakan film dan teater gitu ya. Sekarang aku mulai mau nanya nih tentang karir kalian dalam berkesenian. Karena kan udah dilihat sendiri kalau aku di sini udah kelihatan juniornya, dan kalau Mas Fauzan dan Mbak Feni dan Mas Mustafa ini juga udah ya
senior lah daripada Fatma yang masih junior gitu. Nah jadi aku mau tahu banget tentang karir dari Mas Fauzan dalam ranah berteater, Mbak Feni dalam ranah berkesenian, berteater juga, dan Mas Mustafa ini dalam ranah perfilman boleh, teater juga boleh gitu. Karena tadi katanya dalam ranah film sama teater. Oke, yang pertama aku mau denger dari Mas Fauzan dulu. Karirnya dalam berteater selama ini. Saya awal mulai berteater itu dari tahun berapa ya? Udah lupa malah. Oh, udah dulu banget ya. Kayaknya saya belum lahir udah berteater sejak dulu ya, Mas Fauzan ya. Kita kan lahirnya nggak jauh beda sebenarnya. Oh, gitu. Ya cukup lama, tapi setelah berkelana ke sana kemari, akhirnya saya pulang ke Tegal, terus sama teman-teman mendirikan komunitas teater gemblong itu tadi dari tahun 2010. Oh. Jadi sejak 2010 itu saya lebih banyak di Tegal, walaupun kadang-kadang juga tahun 2015 juga sempat berproduksi juga sama teman-teman teater di Jakarta juga. Beberapa kali juga terlibat di proses di garapan teater-teater lain selain teater gemblong. Oh ya, jadi kolaborasi juga gitu ya. Iya, Ini udah lama banget ya. Tadi aja teater gemblong itu yang dari Tegal itu didirikan tahun 2010 iya Kak? 2010. 2010 sekarang udah 2025, udah berpuluh-puluh, bukan berpuluh-puluh sih, iya baru berapa tahun dari ya? 14 hampir 15 tahun dia dalam ranah kesenian. Tapi sebenarnya Mas Fauzan ini sebetulnya selain dari teater gemblong tadi, itu sebelum memasuki teater gemblong, apakah sudah pernah berteater lagi? Mungkin dalam komunitas teater yang lain atau? Pernah dulu. Jadi pernah ya? Ketika di sekolah atau di kampus. Oh, jadi udah dimulai sejak sekolah SMP atau? SMA. Oh, dimulai sejak SMA. Jadi mungkin ketertarikan dalam ranah perteateran itu baru muncul. SMA baru muncul. SMA baru munculnya. Ya, terus setelah jadi waktu di SMA ada ekskul teater saya. Cuman nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Belum tertarik? Belum berani lebih tepat. Oh, belum berani untuk mengekspresikan. Cuma lihat teman-teman yang aktif di ekskul teater itu kok menyenangkan, bisa berekspresi dimanapun. Sementara saya nggak punya keberanian itu. Gitu. Nah, terus setelah lulus SMA, kebetulan saya tinggal bersama orang teater. Nah, dari situlah terus awal saya belajar teater. Oh, gitu. Terus jadi ada orang ya. Tinggal bareng sama orang teater, terus akhirnya di situ kami bikin ya komunitas kecil-kecilan. Saya belajar dari beliaunya. Komunitas kecil-kecilan yang dimasuk itu berarti belum masuk ke ranah teater gemblong ya? Belum itu masih jauh banget kayaknya. Sekitar tahun 2004 atau 2003 gitu. Masih jauh banget dari tahun 2010 ya. Terus akhirnya Mas Fauzan berkesenian dalam komunitas itu, dan akhirnya kok ada kepikiran buat bikin sebuah teater gemblong? Apa maksudnya kok bisa? Apakah foundernya cuma sendiri atau berkolaborasi dengan teman-teman untuk membangun sebuah teater gemblong ini? Ya, jadi setelah lulus SMA itu saya sempat di Jawa Barat, terus di Jakarta, ya berteater juga walaupun belum sungguh-sungguh amat ya. Terus 2010 itu saya memutuskan untuk pulang ke Tegal, terus ketemu beberapa teman, dan akhirnya kami bersepakat untuk mendirikan teater gemblong. Oh, I see. Itu jadi dari tekad bersama teman-teman juga ya. Dan akhirnya teater gemblong ini dibangun atau dibentuk itu pada tahun 2010. Ya, tanggalnya ingat nggak? 9 Oktober 2010. Oh, masih ingat berarti ternyata teman-teman. 9 Oktober tahun 2010 gitu, dan sekarang sudah mau hampir 15 tahun ya untuk hari lahirnya juga gitu. Oke, dan teman-teman semuanya sudah kita lihat tadi mengenai secuplik karir selama karir dalam berteater ya. Oke, abis itu aku mau tahu tentang karir berteaternya dari Mbak Feni. Oke, boleh diceritakan Mbak Feni? Oke, terima kasih.
Karena saya juga umurnya masih sangat muda, jadi untuk karir berteaternya itu masih baru banget. Oh, masih baru banget, tapi nanti ya. bilangnya udah bertahun-tahun itu. Dilihat dari umur teater Taksu aja, komunitas teater Taksu itu umurnya baru 5 tahun. Jadi saya itu berteater di teater Taksu baru 5 tahun. Baru 5 Gitu, tahun ya. ya, di teater Taksu. Tapi sebelum adanya teater Taksu, itu tuh dari Mbak Feni sendiri apakah sudah berkesenian dalam teatrikal yang lainnya juga atau baru pertama kali ini? Dan maksudnya pendiri founder dari teater Taksu ya, habis itu juga mulai berkeseniannya di sini kan nggak mungkin ya, pasti di belakangnya itu sudah mulai berkesenian dulu jauh sebelum teater Taksu ini didirikan. Tapi nggak jauh-jauh amat sih. Saya berteater itu, kalau teater Taksu lahir di tahun 2020 ya. 2020 tahun ya. ini, dan 4 Januari kemarin itu baru ulang tahun ke-5 gitu teater Taksu. 4 Januari ya kapan ya? Taksu. Selamat ulang tahun untuk teater Taksu. Happy birthday. Dan kalau mulai saya terjun di teater itu ya nggak jauh banget dari hari lahirnya teater Taksu. Kira-kira di tahun di tahun 97. Apa tuh tahun 92 kenapa tuh? Di tahun 97 saya mulai berteater. 97 berarti udah berpuluh-puluh tahun ya. Sekarang aja udah tahun 2025 tadi bilangnya. Jadi masih sangat muda. Gitu ya. Jadi dari tahun 97 saya sudah berteater di SMA. Oh, mulai dari SMA ya? Di Stesa studi teater dan sastra dari Madrasah Aliyah Negeri Kendal. Nah, dari Stesa melanjutkan di Teater Semut. Oh, Teater Semut Kendal. Nah, dari Teater Semut Kendal itulah jiwa teater, jiwa seniman, senimannya itu muncul akhirnya punya gagasan untuk di Kendal itu punya beberapa warna yang memang sudah ada. Saya rasa it's the time aku harus bikin sesuatu warna yang baru. Akhirnya aku langsung ngajak teman-teman untuk teater Taksu gitu ya. Oke, keren. Berarti bener dong tadi argumen saya di awal bahwa kayaknya ini Mbak Feni bilang di awal enggak ini sih, maksudnya enggak terlalu lama banget karirnya dalam berteater. Tapi ternyata setelah kita dengar jawabannya itu sudah mulai berteatrikal itu sejak tahun 97 ya. Ya udah bertahun-tahun banget kan. Sekarang udah tahun 2025 gitu kan. Jadi teman-teman langsung aja kita dengerin secuplik karir dalam berteatrikal mungkin atau dalam ranah perfilman juga nggak apa-apa dari segi Mas Mustafa sendiri. Oke, silakan Mas Mustafa. Kalau saya dari 97 juga, tapi lahirnya ya. Oh, lahirnya 97 jadi tahu, berarti. Jadi tahu kan sekarang umurnya Bu Feni ini seberapa gitu kan. Ini tuh jadi emang saya masih muda. Mbak Feni kelihatannya tuh emang mukanya tuh masih muda ya. Iya, sama ya 11-12 lah ya, sama kita aku. Kita cuma beda. Iya, kita satu circle. Berapa sih? Apa aja? 10 lah ya. Ya segitulah. Seumuran sama aku. Tapi tadi kalau Mas Mustafa ini ya bisa dibilang satu circle di atas dikit gitu. Loh, ya. gimana? Katanya aja katanya satu circle, saya di atasnya gimana sih? Oke, bisa dilanjut. Ya 97 lahirnya saya. Oh, 97 lahirnya. 25, 26, 27. Oh, oke, lanjut. Dengar-dengar aku tuh ternyata dari teater Taksu itu bakalan produksi sebuah pementasan, ya nggak sih Kak? Bener kan? Ya, betul. Iya, pementasan apa itu? Pementasan Descape. Oh, Descape. Pementasan Descape. Apa itu pementasan Descape? Mungkin mau dijawab sama Kak Feni selaku founder atau Mas Fauzan selaku penulis naskah dan sutradaranya? Saya rasa bisa dijelaskan penulis naskah dan sutradara. Oke, baik. Oke, Mas Fauzan bisa dijelaskan sebenarnya pementasan Descape itu apa sih? Jadi Descape ini kurang lebih tentang perjalanan hidup yang berusaha untuk mengupas substansi atau hakikat dari kehidupan ini apa. Kehidupan yang dipenuhi dengan dualitas, kayak ada siang malam, hitam putih, kontradiksi ya? Yang dianggap orang kontradiksi. Apakah sebenarnya hakikatnya benar-benar kontradiktif?
saksikan Deska. Gitu. Oke. Terus visi misinya kenapa mau menayangkan sebuah pementasan teater dengan nama Descape ini? Visi misinya apa selain tadi gitu, Om? Yang pertama karena visi teater Taksu juga salah satunya kan memberikan warna yang berbeda, gitu ya. Iya, untuk perteateran di Kendal. Dan teater Taksu konsisten dengan itu, salah satunya teater Taksu nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Feni. Selama ini produksi-produksi teater Taksu itu konsisten di naskah-naskah absurd, kayak naskahnya Samuel Beckett gitu. Itu kan warna yang berbeda dari perteateran yang ada di Kendal ini. Nah, salah satunya itu. Dan melalui naskah ini saya menawarkan biar penonton atau apresiator nanti yang menonton punya wacana yang berbeda juga, memandang dualitas yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sudut pandang yang baru gitu ya. Oke. Dan kira-kira dalam pementasan teater Descape itu bakal dipementasan di mana? Di Balai Kesenian Remaja Kendal atau Balai Kesenian BKR. Remaja Kendal, BKR ya? Iya. Oke, Di pada tanggal belakang berapa tuh? Gor itu. Tanggal 25 Januari. 25 Januari, 20. sekarang tanggal 10 Januari. Bentar lagi berarti ya? Sebentar lagi. Oke, teman-teman jangan lupa nonton ya di BKR Kendal. Itu pukul berapa tuh, Pak? Kita ada 2 sesi untuk pementasannya. Sesi yang pertama di pukul 16 ya. Oh, pukul 4 sore ya? 4 sore, 4 sore. 16.00, dan sesi keduanya malam pukul 19.00. 19.00. Oke, berarti ada 2 sesi begitu ya. Dan kira-kira untuk menonton dari pementasan teater tersebut, apakah ada harga tiket masuknya atau gimana caranya untuk kita bisa nonton teater tersebut? Nah, ini bisa langsung Oh, I dijawab. see. Oke. Ya, Dari Kak Feni. untuk tiket atau apapun nanti bisa langsung cek pada media sosial Teater Taksu, Media di sosial Teater Taksu, Instagram di Teater Instagram. Taksu. Jangan lupa di follow juga, Jangan lupa diikuti di-follow, ya. setiap hari. Benar. Bapak publikator kita akan menyuguhkan segala hal tentang proses ini. Wah. Gitu. Coba inget gak Instagramnya apa? Lupa. Di Instagram, kalau itu Instagram tuh teater_taksu. Teater Ya, Taksu. itu. Taksu. Jangan lupa di follow dan pantengin informasi selanjutnya di sana ya teman-teman ya. Karena tadi kan pertanyaan aku, oke, harga tiket masuk nanti kita bisa cek di IG ya. Iya. Oke. Dan setelah itu kira-kira dari pengalaman ini nih, pengalaman masa lalu produksi teater dan pementasan teater juga, itu kebanyakan yang nonton itu ranah mahasiswa kah atau ranah-ranah anak-anak SMA SMK atau bagaimana? Kak Feni atau Mas? Kalau ini Kak mungkin Feni saya deh, Kak ya. Feni deh. Kalau Oke, biasanya bentar. kita produksi itu kan memang banyak kita bekerja sama dengan teman-teman pelajar juga. Teman-teman Jadi pelajar ya. kurang lebih 70% mungkin penjualan tiket kepada teman-teman pelajar. Karena kebetulan juga saya melatih di beberapa sekolah, termasuk saya juga iya. sekarang juga nyutradarai di HUT Jurassic Manik Oh, juga setiap Jurassic tahunnya. Manik. Jadi kan iya. otomatis untuk Guide ya, guide, ayo ya, nonton ya. itu Jadi mungkin buat meramaikan lebih acaranya gampang juga. lagi. Tapi selain itu juga otomatis kita dengan di komunitas kesenian Kendal yang Iya, mungkin lagi. lebih kalau saya rasakan itu lebih erat di antar komunitas gitu, nggak hanya di sesama teater aja gitu. Jadi mungkin dari komunitas sastra, film atau teman-teman yang lain kita sudah biasa berkolaborasi, Kemitraan gitu ya. kemitraannya lebih erat. Akhirnya masing-masing dari komunitas akan mewakili untuk hadir, karena memang kita di Kendal itu gedung keseniannya itu VVIP. Oh, Ya, karena kuota terbatas untuk 75 orang Oh, saja. untuk 75 Iya. orang. Jadi teman-teman bisa Jangan- gercep-gercepin ya. Iya, Jangan iya, lupa iya, untuk iya. pantengin terus IG-nya tadi. Betul, Terus betul. intinya selalu pantengin dia, dan jangan lupa kalau emang udah dibuka nih. Kira-kira udah dibuka belum ya untuk pendaftarannya? Untuk tiketing sudah di open. Oh, udah dibuka. Jadi Ah, teman-teman bisa langsung ya. Presale sampai tanggal 15. Sampai tanggal Jadi 15 saja. Januari Januari 2025. saja. Oke, dan itu dia. Oh ya, aku tuh belum tanya tentang aktornya, tentang tokohnya. Itu ada berapa ya kira-kira kalau dalam pementasan teater Descape ini?
Oke, Mas Fauzan. Nanti yang main ada 2 tokoh. Oh, cuma 2 tokoh. Iya. Oh. 2 tokoh. Karena ini teater absurd yang konon katanya absurd itu lebih akan banyak memunculkan simbol-simbol gitu. Oh, I Jadi see. kedua tokoh ini pun akan merepresentasikan simbol-simbol apa ya nontonnya. Oke, merepresentasikan simbol-simbol yang tadi kaitannya erat dengan keabsurdan gitu ya, dualitas juga itu. Oke. Dan itu dia teman-teman, kita udah tahu kalau ternyata teater Taksu itu bakalan ada pementasan sebuah teater yang berjudul ya The Escape di Balai Kesenian Remaja Kendal. Dan yang perlu digarisbawahi, ada yang perlu digarisbawahi. Pementasan The Escape ini buat para penonton ya, buat para penonton itu ketika kalian menonton pementasan The Escape ini, kalian akan mendapatkan experience baru. Experience baru dari segala macam aspek, dari keaktoran, dari ilustrasi musik dan segala macam. Nah, kalau penasaran ya tonton aja nanti. Oke, itu dia pesan dari Mas Mustafa untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk nonton teater The Escape yang bakalan dipentaskan di Balai Kesenian Remaja Kabupaten Kendal pada tanggal berapa tadi? 25 Januari tahun 2025. Dan itu dia teman-teman semuanya, sesi podcast kali ini sudah berakhir. Dan untuk mengakhiri sesi podcast kali ini, aku mau dengar sedikit harapan dari orang-orang hebatku yang udah datang di ruang podcast Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal. Oke, yang pertama aku mau dengar harapan untuk harapan dari Mas Fauzan untuk dunia teater Kendal ke depannya kah, atau untuk Perpusda Kendal ke depannya kah, atau apapun itu boleh Mas Fauzan. Ya, harapan saya yang pertama khususnya untuk pementasan ini akan banyak yang bisa hadir untuk mengapresiasi, karena walaupun mungkin ini teater absurd tapi saya yakin akan bisa dinikmati oleh siapapun. Yang tadi juga disampaikan oleh Mas Mustafa, yang datang pasti akan mendapatkan experience yang baru, yang berbeda dalam menonton pementasan teater. Terus untuk teater Kendal sendiri, Kendal itu punya potensi yang cukup besar untuk teater. Harapan saya ke depannya para stakeholder yang ada di Kendal bisa lebih peduli, lebih perhatian, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Karena terus terang saja Kendal masih sangat ya nggak tega ngomong, bisa berkata-kata ya. Nah itu karena beliau dari Tegal kan, oh iya, jadi sarannya lebih kurang mendalam banget gitu kalau orang Kendalnya gitu. Salah satu kesusahan saya dalam memproduksi pementasan ini juga terkait dengan sarana dan prasarana. Meskipun begitu, alhamdulillah semua tim produksi di pementasan ini nanti kerja sangat maksimal, dan walaupun sarana dan prasarananya minim, tapi tetap kami akan bisa memberikan experience yang berbeda, yang tadi disampaikan oleh Mas Mustafa. Dan mungkin juga Perpusda Kendal ini kan selama ini juga sangat suportif banget untuk kegiatan-kegiatan kesenian, dan mudah-mudahan ini terus bisa support. Terima kasih banyak Mas Fauzan atas harapannya, dan yang selanjutnya ada harapan yang akan kita dengarkan dari Mbak Feni. Silahkan Mbak Feni. Banyak, nggak ngomong banyak sih sebenarnya, tapi ngomong tentang banyak dalam tanda kutip orang-orang itu beranggapan, atau bahkan anak-anak generasi Z itu beranggapan bahwa teater itu jadul. Ya kan? Ada beberapa sekolah juga, murid-muridku juga bilang bahwa ekstrakurikuler teater itu, yang ikut ekstrakurikuler teater itu malah justru anak-anak yang jadul, anak-anak yang kurang modern gitu. Padahal mereka belum mengerti atau belum pernah nonton seperti apa sih warna-warna atau genre teater yang sebenarnya. Nah, kali ini seharusnya teman-teman pelajar di Kendal saatnya nonton dan lihat seperti apa sih inovatif teater modern yang sebenarnya. Makanya jangan lupa nonton The Escape. Tuh pesan dari Mbak Feni buat kalian semuanya teman-teman.
Dan terima kasih banyak Mbak Feni atas harapannya. Dan yang terakhir kita bakal dengerin harapan dari Mas Mustafa juga selaku pegiat kesenian juga. Dan di dalam proses produksi ini Mas Mustafa juga terlibat ya. Dalam ranah apa itu Mas Mustafa? Oke, kalau saya di pementasan kali ini dipercaya untuk memegang PDD? Aku enggak terbiasa dengan singkatan-singkatan atau singkatan yang ranah mempromosikan ya? lah, mempromosikan gitu. pementasan kali ini gitu. Ya kalau harapan ke depan sih ya kurang lebih sama dengan Mas Fauzan dan Mbak Feni, cuman sederhananya adalah semoga di Kendal ini khususnya kesenian semakin banyak diminati, yang kemudian nanti akan lebih maju lagi di entah tingkat nasional bahkan internasional lagi gitu ya. Iya. Karena menurut saya pribadi kesenian bukan hanya sekedar soal medianya apa dan segala macam, tapi kesenian adalah jati diri ya. Kesenian adalah jati diri ya. Oke. Sudah? Oke, terima kasih banyak Mas Mustafa atas harapannya. Dan tadi udah dikasih pesan dan kesan juga bahwa teater itu bukan teater doang sih, lebih ke kesenian itu jati diri ya. Oke, dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton podcast kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk pantengin terus IG-nya Dinarpus Kendal, Perpusda Kendal, dan tadi IG dari Teater Taksu ya, untuk informasi kedepannya. Itu saja dari saya, Aizatul Fatma Farika, host hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Dah.